Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan membahas tentang studi kasus pertemuan 9 di buku Praktik Akuntansi Biaya pada kasus PT Pangan Makmur. Di sini eh, s- kelompok kami yang beranggotakan saya sendiri Eka Nanda Ardiansyah, lalu rekan saya Muhammad Wahid Mubarak, Muhammad Faisal Umam, dan Dimas Adian Rizky Pradana. Untuk mempersingkat durasi, kita langsung saja ke yang pertama. Yang pertama yaitu unit ekuivalen PT Pangan Makmur. Yang pertama Departemen Penanganan. Unit ekuivalen ditransfer keluar pada departemen sebelumnya yang berjumlah 18.000. Ini dapat pada halaman 71, bahan bakunya 0, tenaga kerja 18.000 dan overhead 18.000. Yang selanjutnya yaitu unit ekuivalen di persediaan akhir sebesar 3.000, bahan baku 0, tenaga kerja 1.200 dan overhead 1.200. Ini dapat dari halaman 71. Sedangkan yang 1.200 ini dapat dengan cara mengalihkan 3.000 dengan 40% dari selesai untuk tenaga kerja dan overhead, menghasilkan 1.200. Total unit ekuivalen pada departemen sebelumnya berjumlah 21.000, bahan baku 0, tenaga kerja 19.200 dan overhead 19.200. Yang selanjutnya yaitu Departemen Pengemasan. Pada unit ekuivalen transfer keluar pada departemen sebelumnya dengan jumlah 19.800 ini dapat pada halaman 73. Bahan baku 19.800, tenaga kerja 19.800 dan overhead 19.800. Yang selanjutnya yaitu unit ekuivalen di persediaan akhir berjumlah 4.000 dan bahan baku 0, tenaga kerja 2.400, overhead 2.400. Ini dapat dari halaman 73. Sedangkan yang untuk sedangkan yang 2.400 ini dapat dari 4.000 dikalikan 60% selesai untuk tenaga kerja dan overhead. Yang selanjutnya yaitu unit ekuivalen barang cacat besar 200 pada bahan baku 0, tenaga kerja 1.200 dan overhead 120 dan overhead 120. Nah, ini dapat dari halaman 73. Sedangkan untuk yang 120 ini dapat dengan cara mengalihkan 200 dengan 60% selesai untuk tenaga kerja dan overhead. Total unit ekuivalen pada departemen sebelumnya bertotal 24.000, bahan baku 19.800, tenaga kerja 22.320, overhead 22.320. Selanjutnya yaitu schedule kuantitas. Pada persediaan awal ini dengan jumlah 4.000 didapat dari halaman 71 dan dimulai periode ini dengan jumlah 18.000. Nah, ini ditotalkan menghasilkan 22.000. Yang selanjutnya yaitu ditransfer ke Departemen Pengemasan dengan jumlah 18.000 dan di persediaan akhir 3.000. Nah, ada hilang dalam proses. Ini dapat dari pengurangan persediaan awal dan persediaan akhir, yaitu 4.000 dikurangi 3.000, hasilnya 1.000. Terus di total menghasilkan 22.000. Yang selanjutnya biaya dibebankan ke departemen. Untuk persediaan awal, pada biaya departemen sebelumnya dengan jumlah 26.460.000 ini dapat pada halaman 71. Tenaga kerja dengan total 4.794 ini juga didapat pada halaman 71. Terus overhead dengan jumlah 14.260.000 ini didapat juga dari halaman 71. Total biaya persediaan awal yaitu sejumlah 45.500
14. Yang selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Lalu yang selanjutnya yaitu biaya yang ditambahkan selama periode berjalan. Nah, ini biaya departemen sebelumnya kita dapat dari buku halaman 71 yaitu senilai 128.520.000. Lalu yang selanjutnya juga sama yaitu tenaga kerja dan overhead senilai 29.766.000 dan 89.216.000 sehingga hasilnya eh, total biaya ditambahkan selama periode berjalannya yaitu 247.502.000. Selanjutnya yaitu hmm, unit ekuivalen. Nah, ini sudah dihitung di halaman sebelumnya, yaitu untuk biaya departemen sebelumnya 21.000 tenaga kerja dan overhead senilai 19.200. Lalu em, total biaya dibagi unit ekuivalen sehingga hasilnya pada biaya departemen sebelumnya senilai 7.380 untuk tenaga kerja 1.800 dan untuk overhead yaitu 5.389 dan totalnya menjadi 14.569. Lalu total biaya persediaan awal ditambahkan dengan total biaya ditambahkan selama periode berjalan sehingga hasilnya 293.16.000. Lalu selanjutnya biaya yang dipertanggungjawabkan. Di sini unit yang ditransfer ke Departemen Pengemasan eh, yaitu 18.000. Eh, ini didapat dari buku halaman 71. Persentasenya 100 karena ini emang totalnya eh, 18.000 sehingga presentasinya 100%. Lalu untuk biaya departemen sebelumnya senilai 3.000 unit, eh, presentasinya 100% karena di departemen sebelumnya baru menyelesaikan 3.000 unit. Lalu untuk tenaga kerja dan overhead ini sama-sama 3.000 karena ini didapat dari buku halaman 71 yaitu 40% selesai untuk tenaga kerja dan overhead senilai 3.000. Lalu selanjutnya unit ekuivalen ya. Nah, ini kita dapat dari unit dikalikan dengan presentasi penyelesaian. Sehingga untuk ditransfer ke Departemen Pengemasan tetap 18.000 untuk biaya departemen sebelumnya 3.000 tenaga kerja dan overhead sama 1.200. Lalu selanjutnya biaya per unit. Nah, ini kita dapat dari eh, perhitungan sebelumnya di sini yaitu 7.380 untuk biaya departemen sebelumnya, 1.800 untuk tenaga kerja dan 5.389 untuk overhead. Lalu di sini eh, unit ekuivalen dikalikan dengan biaya per unit sehingga hasilnya untuk biaya departemen sebelumnya 22.140.000 untuk tenaga kerja 2.102.160.000 dan overhead 6.466.800. Lalu dari ketiga nilai ini kita jumlahkan sehingga nilainya 30.000 30.766.800 dan eh, total biaya yang dari eh, Departemen Pengemasan kita ditambahkan dengan perhitungan barusan yaitu hasilnya menjadi 293.800. Di sini terdapat selisih 7.200 karena 2000 ini kita dapat dari 2009 293 16.000 dikurangi 293.800 sehingga di nilai akhir total biaya dipertanggungjawabkan senilai 293.16.000.
Lalu selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Yang selanjutnya ada Departemen Pengemasan Laporan Biaya Produksi untuk bulan April 2016. Yang pertama itu ada persediaan awal berjumlah 6.000, lalu barang dimulai di produk ini yaitu sebesar 18.000 jumlah, di total-total menjadi 24.000. Lalu selanjutnya ada ditransfer kepersediaan barang jadi sebesar 19.800 rupiah. Lalu ada persediaan akhir 4.000, lalu rusak dalam proses sebesar 200. Tenaga kerja untuk persentasenya yaitu tenaga kerja sebesar 60% dan biaya overhead sebesar 60%. Dijumlahkan menjadi 24.000. Jumlah di atas atau data di atas dapat dilihat dari buku praktik akuntansi biaya halaman 73. Lalu selanjutnya ada beban dibebankan ke departemen. Yang pertama yaitu ada persediaan awal, di mana isinya ada biaya departemen sebelumnya sebesar 85.410.000. Itu bisa didapatkan dari buku praktik akuntansi biaya halaman 73. Selanjutnya ada tenaga kerja langsung sebesar 7.190.400, lalu biaya overhead sebesar 10.909.200 rupiah, di mana total dari biaya di persediaan awal sebesar 103.509.600 rupiah. Dua data di atas juga dapat dilihat dari buku praktik akuntansi biaya halaman 73. Selanjutnya ada biaya ditambahkan selama periode berjalan, di mana yang pertama ada biaya departemen sebelumnya berjumlah 262.242.242 rupiah, di mana angka tersebut dapat diambil dari biaya ditransfer ke Departemen Pengemasan pada Departemen Pemanggangan laporan biaya produksi untuk bulan April 2016. Di mana selanjutnya ada biaya bahan baku sebesar 150.192.800 rupiah. Lalu ada tenaga kerja sebesar 55.975.200 rupiah. Lalu yang terakhir ada biaya overhead sebesar 84.062.400 rupiah. Hal tersebut atau angka tersebut dapat dilihat dari buku praktik akuntansi biaya halaman 74. Dan di total-total maka akan menghasilkan total biaya tambahan selama produk berjalan sebesar 553.472.000 rupiah. Selanjutnya ada unit ekuivalen, di mana unit ekuivalen ini sudah dijelaskan oleh teman saya sebelumnya, di mana untuk biaya departemen sebelumnya yaitu berjumlah 24.000, lalu biaya bahan baku, lalu unit bahan baku sebesar 19.800, lalu unit untuk tenaga kerja sebesar 22.320, lalu unit ekuivalen untuk overhead yaitu sebesar 22.320. Selanjutnya ada biaya per unit, di mana biaya per unit ini adalah pembagian antara total biaya dibagi dengan unit ekuivalen. Yang pertama yaitu ada biaya departemen sebelumnya. Untuk biaya departemen sebelumnya ini ada pertambahan nilai di mana 262.242 rupiah ditambahkan dengan biaya departemen sebelumnya sebesar 85.410.000 rupiah, di mana menghasilkan sebesar 347.652 rupiah, di mana di sini menghasilkan untuk biaya per unitnya sebesar 347.652 ribu rupiah dibagi dengan 24.000 menghasilkan 14.486 untuk biaya per unitnya. Lalu selanjutnya ada biaya departemen sebelumnya, di mana di sini ada total biaya sebesar 151.192.800 rupiah dibagi dengan unit ekuivalennya sebesar 19.800 menghasilkan biaya per unit sebesar 7.636. Selanjutnya ada biaya tenaga kerja yaitu total biayanya sebesar 50.975.200 rupiah dibagi dengan 22.320 rupiah. Dibagi dengan 22.320 menghasilkan biaya per unit yaitu sebesar 2.830. Selanjutnya ada
total biaya overhead yaitu sebesar 84.062.400 rupiah. Untuk unit ekuivalennya yaitu 22.320 dibagi menghasilkan biaya per unit sebesar 4.255. Lalu untuk total biaya dibebankan ke departemen untuk biaya per unitnya ada 29.207. Lalu untuk total biaya yaitu 656.982.000, yaitu hasil tambah antara total biaya ditambahkan selama periode berjalan ditambahkan dengan total persediaan awal sebesar 103.509.600 rupiah. Untuk laporan selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Ya, selanjutnya itu ada biaya departemen biaya dipertanggungjawabkan yang mana di sini ada unit yang didapat dari buku halaman 73 dan persentase penyelesaian juga didapat dari eh, buku halaman 73. Nah, di sini kita mencari nilai unit ekuivalen, ekuivalen dan biaya per unit yang nantinya akan menghasilkan total biaya. Di sini ada untuk ditransfer ke persediaan barang jadi. Barang jadi senilai 19.800 dikali dengan 100% senilai 19.800. Nah, untuk biaya per unitnya ini dikali dengan unit ekuivalen yang nantinya akan menghasilkan total biaya. Selanjutnya, barang cacat yang dibebankan oleh overhead pabrik. Di sini unit ekuivalennya senilai 200 dan biaya per unitnya 14.486 dengan total biaya 2.897.200. Selanjutnya biaya departemen sebelumnya dengan nilai unit ekuivalen 120 dengan biaya per unitnya 2.830 dengan total biaya 339.600. Selanjutnya itu tenaga kerja. Nah, unitnya senilai 200 dengan persentase penyelesaian 60. Nah, dengan unit ekuivalen sebesar 120 dan biaya per unitnya 4.255 dan menghasilkan total biaya tenaga kerja 510.600, yang mana di sini total barang cacat itu senilai 3.747.400. Nah, selanjutnya ada barang dalam proses persediaan akhir, yang mana di sini ada tiga biaya departemen sebelumnya senilai 4 unitnya 4.000 unit dikali persentase penyelesaian 100% menjadi 4.000 unit ini dikali biaya per unit menjadi 57.944.000. Untuk tenaga kerja hampir sama dengan unit 4.000 dikali 60%, eh, senilai 2.400 dikali biaya per unitnya menjadi 6.792.000. Selanjutnya itu overhead dengan unit 4.000 dikali persentase penyelesaiannya 60%, unit ekuivalennya 2.400 dikali biaya per unitnya 4.255 menjadi 10.212.000. Nah, di sini kita untuk total biayanya senilai 578.298.600 ditambah 3.747.400 ditambah
74.948.000 didapat dari biaya biaya departemen sebelumnya ditambah biaya tenaga kerja, biaya overhead dan menjadi total 656.994.000. Selanjutnya untuk di sini selisih pembulatannya minus 12.000 menjadi total biaya dipertanggungjawabkan menjadi 656.982.000. Nah, di sini terdapat tiga jurnal. Jurnal yang pertama, tanggal 30 April 2016, barang dalam proses ditransfer ke Departemen Pengawasan dengan debit 262.242.000 dengan kredit barang dalam proses ke Departemen Pemanggangan 262.242.262 juta 242.000. Nah, untuk jurnal kedua persediaan barang jadi didebit senilai 578.288.700, persediaan barang catatnya 1 juta, pengendali overhead pabrik 2.747.300 dengan debit barang dalam proses ke Departemen Pengemasan senilai 582.036.000. Nah, untuk jurnal ketiga, di sini ada kas masuk senilai 1 juta dan untuk persediaan barang cacat senilai 1 juta di kredit. Mungkin itu saja dari kelompok satu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.